A few moments later. Ini saya akan melakukan persalinan normal. Yang pertama, lakukan persiapan instrumen seperti klem, hand klem, obat-obatan, dan lain-lain. Kemudian lakukan pengecekan pada ibu dan bayi. Setelah itu cuci tangan dan memakai handscoon. Di kala satu persalinan itu terdapat dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Kalau yang fase laten itu pembukaannya hingga 3 cm dan berlangsung hingga 8 jam. Kalau yang fase aktif itu pembukaannya bisa lebih dari 3 cm hingga pembukaan lengkap atau 10 cm dengan rata-rata kecepatannya 1 cm per jam. Kalau sebelumnya dia sudah pernah melahirkan, bisa kecepatannya itu 1 cm hingga 2 cm per jam. Kemudian pada fase aktif ini sudah terjadi penurunan bagian terbawah janin. Setelah itu kita lakukan pemantauan pantograf. Pertama kita cek kontraksi uterusnya. Caranya dengan menekan pada bagian fundus. Lalu kita nilai kekuatannya, durasi tiap kontraksi, dan ini dikontrol setiap 30 menit sekali pada fase aktif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda vital ibu, status kandung kemihnya, dan juga kita berikan makanan atau minuman. Tensinya itu kita ukur setiap 4 jam. Kita juga perlu melakukan pemeriksaan DJJ setiap 30 menit untuk mengetahui apakah terjadi depresi pernafasan. Kala 2 persalinan, ketika pembukaan serviksnya sudah lengkap atau 10 cm sampai bayinya dilahirkan. Prosesnya bisa berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kapan ibunya disuruh mengejan? Ketika kontraksinya sering dan sudah lama. Dan juga ketika ibunya merasakan dorongan yang kuat untuk mengejan, dan ada teknus, tekanan pada anus, vulvanya membuka, dan perjol, perineumnya menonjol. Dan juga ketika sudah teraba ubun-ubun kecil. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda ini, maka kita tekan bagian fundusnya. Kalau teraba keras, itu berarti terjadi kontraksi. Nah, ketika terjadi kontraksi, suruh pasiennya untuk mengejan. Jadi setiap kali kontraksi suruh ibunya mengejan. Bu, mengejan ya bu, gitu. Oke. Nah, setiap kali kontraksi suruh ibunya untuk mengejan sampai kepalanya pelan-pelan sudah turun. Kemudian kita lakukan penahanan pada perineumnya supaya perineal bodinya nggak koyak. Nah, satu tangan menahan perineumnya, sementara tangan yang lain di atas kepala supaya bayinya nggak tiba-tiba mendongak. Kemudian kita suruh pasiennya untuk mengejan terus setiap kontraksi sampai kepalanya turun pelan-pelan. Nah, kalau kepalanya sudah turun, kita bersihkan mukanya dari mekonium. Kemudian kita sisihkan. Lalu kita bantu untuk putar vaksi. Bukan kita yang memutar, kita hanya membantu putar vaksi. Nah, setelah kita putar vaksi, kemudian kita keluarkan bahu atas bayi dengan menekan kepala ke bawah. Kita lahirkan bahu atasnya. Nah, setelah bahu atasnya sudah keluar, kemudian tangan yang ada di kepala tadi kita mundur ke bahunya. Nah, satu tangan ini menahan bahunya supaya kepalanya tidak ke bawah, sementara satu tangan lagi susuri bagian belakang bayi supaya untuk memastikan bayinya tidak terlilit tali pusar. Kita susuri, lalu kita pegang sela-sela paha bayi, kemudian kita angkat untuk melahirkan bahu posteriornya. Setelah itu kita letakkan pada perut si ibu. Nah, ini kan bayinya sudah diletakkan di atas perut ibu. Kepalanya dibuat sedikit lebih rendah supaya kalau ada mekonium dia nggak aspirasi. Kemudian kita bersihkan mukanya dari mekonium. Semuanya kita bersihkan. Kemudian kalau ada suction, kita suction juga. Nah, ini kan bayinya tali pusarnya kan masih lengket. Nah, ini tali pusarnya mau kita gunting. Caranya kita klem dulu. Kita klem sepanjang 5 cm. Nah, ini udah kita klem sepanjang 5 cm. Kemudian, nah ini kita urut dulu. Kita urut supaya darahnya nggak mengumpul di sini. Nah, kalau udah kita urut, kemudian kita klem lagi di sini sekitar 1 atau 2 cm aja. Lalu kita gunting di tengahnya.
Nah, kalau tali pusarnya tadi sudah digunting, kemudian anaknya kita kasih ke bidan atau ke perawat. Nah, terus kan kita harus melahirkan plasentanya tuh. Nah, sebelum itu kita suntikan dulu ibunya dengan suntik oksitosin dengan dosis 10 unit IM di sepertiga bagian atas paha luarnya. Nah, ini kan klemnya di sini. Terus kita mundurin 5 cm aja di sini. Nah, terus kita regangkan. Perut ibunya itu sambil kita meses supaya plasentanya turun. Mesesnya itu searah jarum jam. Nah, kita meses sampai plasentanya turun perlahan-lahan. Nah, kan plasentanya ini sudah kelihatan depan vagina. Ini kita ambil aja pakai tangan. Ambil, kita tarik, kemudian kita putar searah jarum jam. Kita keluarkan, ya. Nah, kalau ada sisa-sisa plasentanya di dalam itu kita ambil, atau bisa juga dengan spekulum kalau nggak kelihatan. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian jahit pasien dengan benar, jahit dengan pemeriksaan colok dubur. Kemudian untuk kala 4 itu dilakukan pemantauan, yaitu pemantauan tanda vital si ibu, kontraksi uterus, dan juga pemantauan terhadap adanya kemungkinan perdarahan setiap 15 menit.